Halo, selamat malam semuanya, dosen dan rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Niwayan Eka Sapitri, NIM 859050001. Nah, ini adalah video praktek kedua saya, yaitu tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, yang pertama itu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu dilihat dari ukuran, ya, dari ukuran. Yang pertama yaitu ukuran, yang kedua sel, yang ketiga volume, dan yang keempat yaitu berat. Nah, untuk perkembangan itu sendiri yaitu proses menuju kedewasaan, ya, kedewasaan atau pematangan secara seksual. Nah, di dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu yaitu disebut dengan hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem, ya, pembelahan sel-sel jaringan meristem primer yang berlangsung pada embrio, di mana di bagian ujung akar dan pucuk batangnya. Nah, sedangkan di pertumbuhan sekunder itu adalah aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus, terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae yang ditandai dengan membesarnya ukuran atau diameter pada tumbuhan tersebut. Nah, itu tadi tentang dua jenis pertumbuhan, ya, pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, sekarang saya akan lanjut tentang faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu yaitu dia dipengaruhi oleh gen dan hormon, ya. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan, di mana ada cahaya, matahari, pH, dan temperatur, serta lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu dibagi menjadi dua, ya, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, selanjutnya untuk praktikum hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang saya ambil yaitu saya mengamati pertumbuhan pada kacang hijau, ya, dimana alat dan bahan. Yang pertama itu saya memerlukan biji kacang hijau yaitu sebanyak 6 buah, terus itu gelas minuman 2 buah, kertas saring secukupnya, kertas label secukupnya, dan itu gunting juga 1 buah. Nah, untuk prosedur percobaannya, yang pertama itu saya merendam biji kacang hijau dalam air semalaman, ya. Yang kedua saya melipat saringan sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher botol selai. Yang ketiga saya menggulung kertas saring tersebut dan memasukkan ke dalam botol selai sehingga menempel pada dinding botol bagian dalam. Yang keempat saya menyiapkan 6 biji kacang. Ini 6 biji kacang, yaitu saya tambahkan air secukupnya sehingga kertas saring tetap basah. Nah, kira-kira 1 sampai dengan 10. Yang kelima itu saya menyimpan sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari. Terus langsung selama 2 minggu itu jika airnya tampak berkurang atau kertas saringnya mengering, saya menambahkan air secukupnya sehingga kertas saring tetap basah tetapi permukaan air tidak merendam biji tersebut. Terus yang terakhir saya mengamati perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji tumbuhan dari sedianya tersebut.
Terus saya mencatat kapan biji kacang merah mulai berkecambah. Biji kacang hijau ya mulai berkecambah. Terus dia mengalami bagaimana akarnya. Saya mengamati hal tersebut. Batang daunnya tumbuh. Saya amati batang daunnya mulai tumbuh. Dan saya memasukkan hasilnya ke dalam lembar kerja ya, yang saya tulis di laporan ya, di tabel 1.10, yaitu tentang hasil pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau. Di sana saya sudah mengisi di dalam kolom ya, dari hari pertama sampai hari keempat. Dari kondisi awalnya itu akarnya itu 1 mm, batangnya 2-3 mm. Terus keterangannya bakal akarnya mulai terlihat. Terus hari keduanya itu udah tumbuh akar ya, tumbuh akar sekitar 1,5 terus jelas terlihat ya, udah tumbuh akarnya. Yang ketiga, hari yang ketiga ya, maksud saya hari yang ketiga itu udah terlihat batangnya udah terlihat sekitar 2-3 ya. Biji kacangnya juga mulai terlihat. Terus hari keempat terlihat batangnya juga, tapi terlihat lebih tinggi ya, 5-10. Terus bijinya terangkat ke atas, jadi bijinya itu terangkat dia ke atas ya. Demikianlah hasil dari praktikum materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi setelah saya amati, yaitu yang pertama, di hari pertama pertumbuhannya itu baru tumbuh 1 cm ya, dan daunnya juga 1 cm. Nah, setelah 2-3 hari kedua, hari ketiga dan keempat, pertumbuhan daunnya semakin banyak dan tingginya juga semakin tinggi, yaitu bisa mencapai 14 cm. Pertumbuhan dan perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jadi setelah bijinya itu ditaruh pada botol yang sudah diisi air, kita diamkan pada daerah yang tidak langsung kena sinar matahari ya, sehingga pertumbuhannya tepat. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk praktikum yang kedua ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih.